Makanya di Quran digambarkan ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Karena selama ini mata itu tidak pernah kau gunakan. Makanya orang yang di dalam kehidupannya ini hanya melihat dengan satu mata, itu yang disebut dengan dajjal. Dajjal itu pembohong. Lalu digambarkanlah secara dangkal, dajjal itu si mata satu, benar-benar matanya satu. Padahal dajjal itu orang yang diberi dua penglihatan, satu penglihatan lahir, dua penglihatan batin. Tapi dia hanya melihat kehidupan hanya dari satu penglihatan, yaitu penglihatan lahir saja. Matanya dua, tapi dua-duanya lahir. Tidak bisa menggunakan mata kolbunya, mata jiwanya, mata kesadarannya. Itu yang disebut dengan dajjal, itu yang disebut dengan pembohong. Maka dia selalu salah persepsi, salah interpretasi, buruk sangka. Kenapa? Dia hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Dan siapapun yang menderita penyakit kulit itu, penyakit kedangkalan, ngerti sesuatu luarnya saja, selalu salah persepsi, salah proyeksi. Makanya di sini yang menjadi kotor. Dan itulah sebetulnya yang dapat mengotori jiwa kita. Makanya tingkatan pertama sebelum mukasyafah adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tidak cukup kita berbicara, tidak cukup, tapi kita harus bisa menyaksikan apa yang kita katakan itu nyata senyata-nyatanya, sehingga iman kita bukan sekedar ilmu yakin, tetapi memasuki yang disebut dengan fase ainul yakin. Jadi iman yang ainul yakin itu sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatannya. Baru masuk iman yang ketiga yang namanya hakul yakin. Masuk iman yang selanjutnya, yang paling tinggi, namanya isbatul yakin. Kokoh imannya, tidak gentar, tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bersama Allah, hasbi Allah. Di tingkatan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Apapun yang terjadi selalu membawa pesan. Dan orang yang di kesadaran itu tidak pernah protes, tidak pernah menghujat, tidak pernah menyangkal, tidak pernah menolak. Apapun yang terjadi, Tuhan ajarkan di balik setiap peristiwa ini pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Tidak pernah di sini ada Tuhan kenapa ini terjadi padaku, tidak pernah. Orang yang sadar selalu mengatakan Tuhan ajarkan di balik semua ini pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Tuhan, kenapa engkau hadirkan orang-orang yang tidak sabar di sekitarku? Maka Tuhan akan menjawab, aku sedang meningkatkan kesabaranmu. Lewat orang-orang yang tidak sabar, aku tingkatkan kesabaranmu. Terima kehadiran mereka sebagai guru. Dan ketika kita melihat mereka sebagai guru, kita tidak pernah menolak. Tuhan, kenapa harus kehilangan harta? Dan kenapa harus tertipu? Tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan padaku? Tuhan akan berkata dalam batinku dalam batin kita yang terdalam. Apa kata Tuhan? Aku khawatir kamu menjadi melekat pada hartamu, sehingga kamu akan takut kembali kepadaku. Dan semakin melekat pada hartamu, kamu semakin sakit saat harus melepaskan semua itu pada waktunya. Dan aku lepaskan perlahan sekarang, supaya saat kamu kembali kepadaku, kau tidak mengalami kesakitan itu. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Para sahabat, kalau kita sudah sampai di kesadaran itu, tidak ada yang buruk dalam hidup ini, semuanya baik. Tidak ada masalah yang buruk. Yang buruk adalah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Rubah cara berpandang, rubah sudut pandang kita. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi yang bisa diubah dari masa lalu adalah cara memandang masa lalu. Itu yang akan membuat kita menciptakan surga saat ini, di sini, sekarang. Makanya kalau kita sudah ma'rifah, masuk musyahadah, level berikutnya adalah mukasyafah, terbuka semua hijab. Kita bisa melihat yang satu di semua yang banyak.
Bahkan kita melihat seekor semut yang berjalan pun, kita melihat dia yang satu. Tidak mungkin kita membunuhnya, tidak mungkin kita merendahkannya, karena tidak mungkin ada kehidupan kalau tidak ada sang hidup. Bahkan mau menginjak rumput pun kita tidak berani. Kenapa? Rumput adalah makhluk hidup. Di semua makhluk hidup ada kehidupan. Kita bisa melihat yang satu pada yang banyak, sehingga kita menjadi mawas diri, waspada, tidak sembrono hidupnya. Dan itu yang akan menjaga kita, kesadaran yang akan menjaga kita dari keterpurukan dalam kehidupan ini. Ada hadiah yang bisa didapat oleh kita begitu kita sudah melampaui yang namanya mukasyafah, masuk pada level yang tertinggi namanya mahabbah. Mahabbah. Kekuatan positif dalam diri kita akan terpancar. Rasa cinta dalam diri terpancar, menjadi sumber welas asih bagi semua makhluk. Apa yang terjadi? Tidak ada makhluk yang didatangi kita ketakutan. Tidak ada makhluk yang didatangi kita rasa khawatir. Tidak ada. Bahkan ketika kita datang pada mereka, kedatangan kita disambut dengan bahagia. Karena apa? Tangan kita tidak pernah usil, kaki kita tidak pernah usil, mulut kita tidak pernah usil. Semua orang yang sudah menjadi sumber ulas asih, kemanapun dia datang pasti dirindukan kehadirannya. Tapi orang-orang yang menjadi sumber kebencian, sumber energi negatif, apa yang terjadi? Kedatangannya akan selalu disesali oleh siapapun, kepergiannya akan disyukuri. Jadi kalau kita datang kemanapun disesali oleh mereka yang kita datangi, dan kepergian kita justru disyukuri oleh mereka, itu tanda bahwa sebetulnya ada yang salah dalam kehidupan kita. Tanyakan sekarang, apakah anak-anakmu merindukan dirimu? Atau malah justru anak-anak merasa senang di rumah saat kamu tidak ada? Ada yang salah. Ada yang salah.